Kita semua pasti udah nggak asing lagi kan sama gambaran Wali Songo, 9 wali yang kita hormati karena menyebarkan Islam di Jawa. Tapi, gimana kalau cerita yang kita kenal selama ini ternyata cuma sebagian kecil dari gambaran yang jauh lebih besar dan jauh lebih politis? Nah, hari ini kita akan coba bedah sebuah narasi alternatif yang bisa jadi menantang semua yang kita tahu tentang mereka. Oke, coba kita dalami pertanyaannya. Di satu sisi, kita kenal Wali Songo sebagai figur-figur suci yang asal-usulnya seringkali terasa seperti legenda. Tapi di sisi lain, sumber yang kita bedah kali ini menyajikan sebuah alternatif yang jujur aja cukup provokatif, bahwa mereka adalah bagian dari sebuah misi internasional yang sangat terencana. Jadi, mana yang sebenarnya terjadi? Kita mulai dari klaim yang paling fundamental dan mungkin paling mengejutkan dari sumber ini, bahwa misi Wali Songo itu ternyata datang langsung dari pusat kekuasaan Islam pada masa itu, yaitu Sang Khalifah. Nah, definisi ini aja udah mengubah segalanya. Menurut sumber ini, Wali Songo itu bukan cuma 9 orang yang kebetulan bergerak sendiri-sendiri. Mereka digambarkan sebagai utusan yang terorganisir, disponsori oleh negara, dan dikirim dalam beberapa gelombang atau angkatan selama puluhan tahun. Dan ini bukan sekedar klaim, sumber ini ngasih detail yang sangat spesifik. Dikatakan bahwa Sultan Utsmaniyah Muhammad I pada tahun 1404 meminta para ahli dari seluruh penjuru dunia Islam buat sebuah misi khusus ke Jawa. Klaim besar ini, konon, didasarkan pada sebuah teks bernama Kanzul Hum yang katanya ditulis oleh Ibnu Battuta. Oke, sekarang mari kita lihat siapa aja sih yang ada di dalam misi ini. Komposisi timnya ini benar-benar menarik. Coba deh kita lihat keragaman di gelombang pertama ini. Ada Maulana Malik Ibrahim dari Turki, yang disebut ahli tata negara dan irigasi. Lalu ada Maulana Ishak dari Samarkand, seorang dokter. Bahkan ada Syekh Subakir dari Persia, yang katanya ahli ruqyah. Ini kan jelas bukan sekedar rombongan pendakwah biasa. Ini lebih mirip tim ahli yang disusun secara strategis. Implikasinya jadi dalam banget ya. Dengan adanya wali dari Palestina yang kemudian menetap di Banten, misalnya, sumber ini mengklaim ada ikatan darah dan ideologi langsung antara masyarakat Banten dan Palestina. Sebuah koneksi yang, kalau memang benar, usianya udah ratusan tahun dan bisa jadi masih relevan sampai sekarang. Garis waktu ini menunjukkan kalau ini bukanlah misi sesaat. Sumber ini memaparkan setidaknya ada 6 gelombang yang berbeda selama puluhan tahun. Dimulai dengan para ahli internasional di tahun 1404, terus disusul gelombang-gelombang baru, sampai akhirnya di gelombang ketiga muncul tokoh-tokoh keturunan lokal seperti Sunan Giri. Ini adalah sebuah proyek jangka panjang, proyek multigenerasi. Dan ternyata hubungan ini nggak berhenti di dakwah aja. Menurut sumber ini, ada ikatan politik yang sangat dalam antara kesultanan-kesultanan di Nusantara dengan kekhalifahan. Poin-poin ini menunjukkan sebuah hubungan yang sangat formal, hampir seperti hubungan antar negara di zaman modern. Ada bantuan militer berupa senjata ke Aceh untuk melawan Portugis, ada pengakuan gelar resmi untuk sultan-sultan dari perwakilan khalifah di Mekah. Ini adalah gambaran di mana Nusantara menjadi pemain yang aktif dalam panggung politik dunia Islam saat itu. Kutipan ini, yang ironisnya diambil dari seorang sarjana Belanda, Snoek Aurgoy, dipakai oleh sumber ini untuk menggarisbawahi betapa sentralnya Makkah bagi kehidupan di Nusantara. Bukan cuma sebagai tempat ibadah haji, tapi sebagai jantung politik dan spiritual yang katanya terus memompa darah segar ke seluruh wilayah. Oke, jadi kalau hubungannya memang seerat itu, pertanyaan besarnya muncul. Kenapa versi sejarah ini nggak jadi versi yang dominan kita dengar? Nah, sumber ini menawarkan satu jawaban yang sangat spesifik. Disinilah narasinya berbelok tajam ke arah dugaan adanya sebuah rekayasa sejarah. Inti gagasannya adalah versi yang kita kenal sekarang ini bukanlah gambaran yang utuh, melainkan hasil dari upaya aktif pemerintah kolonial Belanda untuk mengubur kebenaran demi kepentingan politik mereka sendiri. Dan slide ini merangkum perbedaannya dengan sangat jelas. Di satu sisi, ada pandangan umum tentang Wali Songo sebagai tokoh mitos dengan kekuatan gaib. Di sisi lain, ada versi sejarah tersembunyi dari sumber ini yang melihat Wali Songo sebagai agen perubahan yang strategis dalam sebuah misi internasional. Dua narasi yang sama sekali berbeda. Sumber ini bahkan menguraikan proses yang disebut mitologisasi ini langkah demi langkah. Pertama, motifnya, ketakutan Belanda terhadap kekuatan politik Islam pasca Perang Diponegoro. Kedua, metodenya, mereka dituduh memesan penulisan sejarah tandingan. Dan ketiga hasilnya, lahirlah naskah seperti Babat Kediri yang menurut sumber ini secara sengaja mengubah para wali
dari pahlawan sejarah menjadi tokoh-tokoh dongeng. Dan semua narasi sejarah yang panjang ini pada akhirnya membawa kita pada satu titik puncak. Sebuah argumen yang relevansinya ditujukan langsung untuk kondisi kita saat ini. Nah, ini bagian yang penting untuk kita cermati. Seluruh narasi sejarah yang kita bahas tadi, itu bukan cuma sekedar cerita masa lalu. Itu semua digunakan sebagai fondasi untuk membangun sebuah argumen politik yang sangat relevan di masa kini. Dan inilah pernyataan pamungkasnya. Kalimat ini adalah puncak dari seluruh argumen yang telah dibangun. Sungguh aneh kalau ada dari umat Islam sekarang yang menolak khilafah negara Islam. Jadi, poin krusialnya begini. Sumber ini seolah-olah menyambungkan semua titik. Kalau kita menerima premis bahwa Wali Songo adalah utusan khalifah dan Kesultanan di Nusantara adalah bagian dari kekhalifahan, maka menurut logika penulisnya, menolak ide khalifah hari ini sama saja dengan menolak sejarah nenek moyang kita sendiri. Pada akhirnya, penelusuran ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang lebih dalam. Terlepas dari versi sejarah mana yang kita yakini, ini menunjukkan betapa kuatnya sebuah narasi dari masa lalu dalam membentuk keyakinan kita, identitas kita, bahkan pandangan politik kita di masa sekarang. Bagaimana sebuah cerita bisa menjadi lebih dari sekedar cerita? Dan bagaimana cerita itu membentuk cara kita memandang dunia? Nah, itu adalah sesuatu yang mungkin patut kita renungkan bersama.